Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak usaha semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 5B kita, subtema 2, mata pelajaran IPA, yaitu tentang penyakit pada organ pernapasan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan setelah menyimak video ini antum dapat mengetahui penyakit pada alat pernafasan serta dapat mengetahui penyebab dan gejala penyakit pada alat pernafasan. Marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak ustazah. Pertama, penyakit pada alat pernafasan yang kita bahas yaitu influenza. Influenza ini adalah flu yang disebabkan oleh virus. Gejalanya yaitu demam, sakit kepala, hidung tersumbat. Orang yang mengalami influenza diharuskan untuk istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Yang kedua yaitu asma. Asma ini adalah penyakit berupa penyempitan pada saluran pernapasan. Nah, asma ini bukan disebabkan oleh virus atau bakteri, melainkan disebabkan karena genetik atau keturunan, kemudian lingkungan tempat tinggal atau reaksi alergi pada substansi tertentu dan juga bisa dikarenakan oleh infeksi saluran pernapasan. Nah, asma ini dapat dipicu oleh asap, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, atau terpapar zat kimia. Gejala yang muncul bagi penderita asma yaitu sulit bernapas, kemudian nyeri dada, batuk-batuk, dan juga mengi. Mengi adalah istilah untuk menggambarkan suara tinggi yang terdengar pada saat bernafas. Penanganan terbaik bagi penderita asma yaitu dengan mengenal dan menghindari hal-hal yang menjadi pemicu asma seperti asap, debu, dan lain sebagainya. Nah, pada saat asma muncul, penderita dapat menggunakan beberapa obat-obatan asma dan juga dapat menggunakan inhaler. Inhaler ini adalah berupa alat yang dihirup untuk mengurangi asma. Penyakit saluran pernafasan yang ketiga yaitu bronkitis. Bronkitis ini adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan pada trakea atau bronkus. Gejalanya napas berbunyi dan napas terasa pendek. Kemudian mengalami batuk berkepanjangan. Nah, untuk penderita bronkitis itu penanganannya diberi obat antibiotik dan dianjurkan beristirahat serta banyak minum air. Yang keempat yaitu faringitis. Faringitis ini adalah peradangan pada faring karena infeksi bakteri atau virus tertentu. Nah, gejalanya yaitu rasa sakit saat menelan atau tenggorokan terasa kering. Yang kelima yaitu tuberkulosis atau TB. Tuberkulosis ini adalah penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Bakteri ini dapat menular melalui udara. Nah, ketika penderita tuberkulosis batuk, tertawa, bernyanyi, atau bahkan sedang berbicara, bisa saja bakteri ini menyebar melalui udara. Gejala yang muncul ketika tuberkulosis yaitu batuk selama 3 minggu, kemudian nyeri di dada, batuk disertai dahak atau batuk disertai darah, kemudian demam, berat badan turun tiba-tiba, nafsu makan menurun, dan keringat malam, bukan karena panas ya. Pengobatan tuberkulosis dapat dilakukan dengan patuh mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Jika tidak, bakteri yang ada di dalam tubuh akan segera menjadi kebal terhadap obat tuberkulosis sehingga tuberkulosisnya susah untuk sembuh.
Penyakit selanjutnya yaitu kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini adalah tumor pada bronkus. Penyakit ini disebabkan oleh rokok. Nah, pencegahan penyakit kanker paru-paru adalah dengan tidak merokok dan bergaya hidup sehat. Yang selanjutnya yaitu radang paru-paru atau pneumonia. Pneumonia adalah penyakit infeksi yang menyerang paru-paru sehingga menyebabkan kantong udara di dalam paru meradang dan membengkak. Pneumonia dikenal juga dengan radang paru-paru atau paru-paru basah sebab paru-paru bisa jadi dipenuhi dengan air, cairan lendir atau nanah. Akibatnya penderita mengalami sesak napas, batuk berdahak, demam atau menggigil. Gejala pneumonia adalah demam, mual, muntah, sesak napas, lemas, kemudian diare, berkeringat, menggigil, detak jantung menjadi cepat, nyeri dada ketika menarik napas atau batuk. Juga batuk kering atau batuk dengan dahak kental berwarna kuning, hijau atau disertai darah. Cara pengobatan penyakit pneumonia adalah dengan mengkonsumsi obat yang dianjurkan oleh dokter. Penyakit alat pernapasan yang ke-8 adalah emifisema. Emifisema adalah gangguan pernapasan karena terjadinya penggelembungan paru-paru. Hal itu mengakibatkan penderita sulit bernafas. Nah, penyebabnya adalah merokok. Itulah tadi penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia. Nah, anak-anak ustazah, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.